Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Abraham Bambi, calon guru penggerak angkatan 7, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, di mana pendidik bertugas menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sebaik-baiknya. Peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani yang tugasnya merawat tanamannya sesuai kebutuhan dari tanaman itu sendiri, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Artinya, kita sebagai pendidik harus melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa berbeda-beda. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat karakter unik masing-masing siswa. Dalam kaitannya dalam pembelajaran, pendidik dapat menggunakan beberapa permainan tradisional, menyampaikan pembelajaran melalui permainan, dan pendidik juga dapat mengajak siswa dalam melestarikan kebudayaan. Sedangkan kodrat zaman di era globalisasi perubahan itu hal yang pasti. Peran pendidik dalam konteks pembelajaran sekarang adalah pendidik harus membekali keterampilan percakapan abad 21, di mana pendidik senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswanya dengan melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah dalam menanamkan nilai budi pekerti. Hal terpenting yang harus dilakukan pendidik adalah memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan serta motivasi untuk menuntun mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bijaksana dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dalam mengubah perilaku siswa dibutuhkan tindakan tegas, sehingga perubahan perilaku siswa hanya berdasar pada rasa takut akan hukuman yang diberikan, dan perubahan tersebut hanya bersifat sementara. Saya sebagai pendidik belum sepenuhnya memahami terkait kodrat alam yang dimiliki setiap siswa, baik sikap maupun perilakunya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Pembelajaran yang saya laksanakan di ruang kelas pun belum menggunakan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk siswa saya, sehingga siswa merasa jenuh dan kurang semangat. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pendidik menyadari bahwa banyak yang harus saya lakukan untuk berubah, yaitu saya harus sabar dan ikhlas membimbing dan menuntun siswa, karena kodrat alam yang dimiliki setiap siswa itu berbeda-beda. Yang kedua yang saya harus lakukan adalah mencoba berbagai variasi model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya yang saya lakukan adalah dalam proses pembelajaran menambahkan pembelajaran berbasis games, sehingga siswa tertarik dan merasa bahagia dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Hal yang harus saya lakukan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah mengenali karakter peserta didik dalam kelas. Yang kedua adalah menggunakan variasi dalam proses pembelajaran di kelas. Contohnya berupa gambar atau video, atau pembelajaran berbasis games. Yang ketiga, sabar dan ikhlas dalam membimbing dan menuntun
siswa dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter budi pekertinya.